bagi Allah. Nah, siapa yang tahu nama-nama indah bagi Allah ini apa? Asmaul Husna. Ya, betul. Jadi nama-nama indah bagi Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini secara bahasa itu berasal dari kata asma, yaitu bentuk jamak dari kata Nah, jadi Asmaul Husna ini secara bahasa berasal dari kata asma, yaitu bentuk jamak dari kata al-isim yang berarti nama. Sedangkan husna itu merupakan yang terbaik atau indah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna ini secara istilah adalah nama-nama Allah yang baik dan nama-nama Allah yang indah. Nah, selanjutnya, dari nama Allah yang baik dan indah ini itu merupakan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan kita memahami dan menghafalkan nama-nama Asmaul Husna ini, kehidupan kita itu akan dapat kita jalani dengan baik. Jadi Asmaul Husna ini terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dengan memahami Asmaul Husna ini, keimanan seseorang ini dapat meningkat. Nah, derajat keimanan seseorang ini dapat kita tentukan melalui pengetahuannya tentang Tuhannya. Nah, dari beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa Asmaul Husna ini berjumlah 992. Nah, ada berapa Asmaul Husna tersebut? 99. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah berjumlah 99 nama. 100 kurang dari 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa kita tidak hanya sekedar menghafalkan Asmaul Husna tersebut, tetapi yang dituntut adalah kita dapat memahaminya, merenungkannya, dan menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dituntut agar menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna tersebut. Nah, selanjutnya mengenal Allah melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Nah, selanjutnya yaitu mengenal Allah melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Nah, tadi kan Asmaul Husna itu kan berjumlah 992. Jadi di sini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja. Nah, yang pertama itu Al-Alim. Nah, siapa yang tahu apa itu Al-Alim? Nah, Al-Alim ini artinya itu jelas atau tidak diragukan. Nah, maksudnya di sini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Allah ini itu sangat jelas, tidak diragukan lagi pengetahuan yang Allah miliki. Nah, jadi Allah dapat mengetahui apapun yang ada di muka bumi ini, apapun yang dilakukan oleh umatnya, maka Allah akan mengetahui apa yang telah diperbuat oleh manusia. Nah, jadi contoh penerapan Al-Alim ini adalah Allah akan memberikan pengetahuan kepada umatnya, yang mana umatnya ini adalah mereka yang selalu melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya saja
Nah, kenapa si dokter ini bisa mengetahui Silva ini mengalami asam lambung? Karena pengetahuan dari dokter tersebut. Nah, dari mana pengetahuan dokter tersebut? Dari Allah. Nah, itulah bukti penerapan dari sifat al-alim ini. Karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada umatnya, dan nanti umatnya itulah yang menyampaikannya pula kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu al-khabir. Nah, al-khabir ini artinya memberitahu. Silakan Anda. Nah, jadi al-khabir ini artinya adalah memberitahu. Nah, Allah memberitahu kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Jadi, memberitahu yang bagaimana agar kita dapat menerapkan sifat al-khabir ini di dalam kehidupan kita. Jadi, kita dapat memberitahu pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Dan juga kita juga bisa memberikan informasi atau pengetahuan yang kita miliki itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, contohnya saja, jika memberikan pengetahuan secara langsung kepada teman kita, contohnya Ananda Afifah tidak datang ke sekolah kemarin. Nah, sedangkan Ananda Mutia itu datang ke sekolah kemarin. Dia mengikuti pelajaran, mendengarkan guru menerangkan pelajaran pada hari itu. Nah, karena Afifah tidak masuk pada hari itu, Afifah bertanya kepada Mutia, Mutia, aku tidak mengerti materi kemarin karena aku tidak masuk. Nah, tugas Mutia ini, jika dia menerapkan sifat al-khabir ini dalam kehidupannya, dia akan memberitahukan Afifah tentang pengetahuan yang dia miliki ini kepada Afifah. Dan juga, walaupun Mutia tidak bertemu dengan Afifah, Mutia juga bisa memberikan pengetahuan yang Mutia miliki melalui media sosial ataupun melalui media telepon. Karena di era zaman sekarang ini kita dapat mendapatkan informasi itu secara praktis dan secara digital. Nah, itulah contoh penerapan sifat al-khabir ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu asamia. Nah, asamia ini yaitu maha mendengar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apapun yang dikatakan oleh umatnya di muka bumi ini. Jadi, penerapan asamia ini dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pendengar yang baik kepada orang lain. Nah, contohnya Maisarah ingin berbicara kepada Silva. Dia ingin bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Maisarah ini kepada Silva. Jadi tugas Silva ini, jika dia menerapkan asamia ini dalam kehidupannya, dia akan mampu mendengarkan dan menerima lapang dada apapun yang dikatakan oleh Maisarah. Walaupun hati Silva sedang tidak enak atau tidak lengkap menerima Maisarah berbicara kepadanya, tetapi sebagai umat Islam yang baik, Silva harus mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Maisarah. Nah, selanjutnya yaitu al-basir ini yaitu melihat. Nah, melihat yang bagaimana? Melihat segala sesuatu yang diperbuat oleh umat manusia di muka bumi. Nah, contohnya saudari Ananda Serli. Nah, Ananda Serli ini melihat sesuatu perbuatan tercela. Nah, jadi jika Ananda Serli melihat sesuatu yang tidak baik, nah, Ananda Serli itu harus mengatakan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Bukan melihat
tangan di bawah saja, tetapi kita juga harus menjadi tangan yang di atas tersebut agar hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini.